sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Kami dari The Sensei Support Operasi dengan profil tim fasilitator Fajar Ardianto, ketua unggul Notulen saya sendiri Sulistyo, anggota Aloysius, Repi, Khairul Azmi, dengan periode kegiatan dari November 2019 sampai dengan Mei 2020 dengan temprem sebagai berikut yang ada di layar. Profil perusahaan PT Rium Lestari merupakan perusahaan kontraktor tambang batubara yang berdiri sejak tahun 2006 dengan visi menjadi kontraktor pertambangan yang terpercaya dan efisien. Dari struktur organisasi, kita dari support section dengan mengambil nilai inti PT Rium Lestari poin 4 efisiensi mencapai optimalisasi hasil melalui cara kerja yang terbaik. Masuk ke langkah pertama, menentukan tema dan judul. Unit populasi dan non-populasi yang menjadi tanggung jawab second support yang terlampir ini sangat berpengaruh sekali dalam proses pertambangan. Juga kita dapat lihat PA unit support dan juga perbandingan schedule unschedule dengan unschedule 70% dan schedule 30% saja. Selanjutnya dapat kita lihat PA unit support yang direkod dari Oktober sampai dengan Desember 2019 itu ada sebagian yang sudah mencapai target dan juga ada yang belum. Salah satunya yaitu fuel station dengan angka 80,40% dan juga ada yang di bawahnya yaitu dengan status waiting part. Improve yang akan kita ambil yaitu fokus di fuel station 01 karena fuel station itu berpengaruh langsung kepada produksi. Berdasarkan MAR, mekanik periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2019 terjadi breakdown unschedule pada fuel station dengan total 37 kali dan juga 408 jam. Lalu refueling secara kontinu dengan titik berat yaitu fuel truck. Dia harus mensuplai fuel ke semua unit-unit yang ada di pertambangan. Juga bertugas mengambil fuel ke menteng dan menyalurkannya ke fuel station guna membackup unit-unit hauler. Masuk ke problem statement. Perbaikan ini penting dilakukan karena berdasarkan historical report Oktober sampai dengan Desember 2019 proses refueling tergolong masih lambat. Frekuensi dan durasi breakdown unschedule tinggi. Apabila tidak dilakukan bisa menghambat proses produksi karena mengingat akan rencana bertambahnya target produksi dan bertambahnya unit. Business case, tingginya angka frekuensi dan durasi breakdown unschedule yang terjadi pada fuel station dengan angka 37 kasus dan 408 jam dalam waktu Oktober sampai dengan Desember 2019 itu dapat menyebabkan terhambatnya proses refueling yang terjadi di pertambangan. Lanjut ke project scope, perbaikan ini difokuskan kepada peningkatan speed pada saat pengisian unit dan juga mengurangi breakdown unschedule yang terjadi di fuel station akibat faktor mesin ataupun man. Maka dari itu, tim sepakat mengambil tema menurunkan frekuensi dan durasi breakdown unschedule fuel station dengan judul Support Refueling Efficiency. Langkah selanjutnya yaitu penetapan target, menurunkan frekuensi dan durasi breakdown fuel station sampai dengan 0 dan juga meningkatkan PA sampai dengan 99%. Kita langsung masuk ke smart target spesifik, menurunkan frekuensi dan durasi breakdown unschedule, juga meningkatkan PA fuel station. Measurable, mengurangi frekuensi dan durasi breakdown dari 37 kasus dan 408 jam menjadi 0 kasus dan 0 jam. Juga meningkatkan PA fuel station dari 80,4% menjadi 99%. Achievable, post time refueling berkurang, frekuensi dan durasi breakdown menurun, dan juga PA fuel station tercapai. Reasonable, dengan kemampuan mesin dan pompa yang sesuai dengan spesifikasinya, target waktu proses refueling dapat dicapai. Time base akan dicapai mulai awal Februari tahun 2020 setelah pompa dan mesin baru terinstall. Dan kita dapat lihat di sini dari diagram dari 37 kita targetkan supaya bisa menjadi 0, durasi breakdown dari 408 jam kita targetkan menjadi 0 pula. Juga PA fuel station dari 80,40% kita targetkan di angka 99%. Masuk ke langkah selanjutnya, analisa dan faktor penyebab masalah. Untuk memetakan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, maka digunakan metode pengelompokan berdasarkan prinsip 4M dan 1E. Sedangkan tim mengambil 4 faktor saja. Yang pertama, faktor man, aktual yang terjadi, kurangnya pengetahuan di bidangnya. Kondisi yang diharapkan, knowledge human yang memadai. Penyebabnya itu kurangnya pengarahan dari pengawas.
Dari faktor mesin, faktor yang terjadi sering low power and running, juga refueling lama atau ngantri. Kondisi yang diharapkan pompa dan mesin dalam keadaan prima, juga refueling dilakukan dengan cepat. Penyebabnya yaitu mesin tidak menggunakan filter, juga pompa mesin lambat. Dari faktor metode, faktor yang terjadi hose sering rusak karena penempatan. Kondisi yang diharapkan hose pengisian ditata dengan rapi. Penyebabnya yaitu belum adanya tempat penggulungan. Faktor material, faktor yang terjadi lifetime part mesin dan pompa rendah. Kondisi yang diharapkan lifetime part mesin dan pompa tinggi. Penyebabnya yaitu durability part rendah karena tidak sesuai spek. Juga penempatan mesin dan pompa yang tidak terjaga dengan baik. Sekarang ke diagram piston dengan masalah utama yaitu frekuensi dan durasi breakdown unscheduled tinggi. Kita lihat dari segi mesin. Di sini ada dua masalah. Yang pertama, engine low power akibat air cleaner buntu, juga pengadaan spare part susah. Terus juga dari susah running, kerusakan geosistem menyebabkan nozzle sering buntu. Itu diakibatkan karena tidak adanya filter. Dari susah running juga yaitu dia dari faktor manual start. Jadi untuk masalah mesin ini yang titik beratnya gara-gara menggunakan mesin konvensional Falcon. Sekarang ke faktor man, masalahnya kesulitan menghidupkan. Itu disebabkan karena sosialisasi kurang kepada fuelman. Sekarang masuk ke faktor material, itu material cepat rusak yang akan menyebabkan lifetime part pendek. Terus juga untuk ke metode hose sering bocor, itu disebabkan belum adanya fasilitas penggulungan hose. Lanjut ke rencana ide perbaikan. Tim telah merumuskan beberapa faktor yang perlu diimprove dengan beberapa kategori. Yang pertama, man. Masalahnya sosialisasi yang kurang terhadap fuelman. Rencana perbaikan kita sosialisasi kepada fuelman saat P5M dengan alasan supaya petugas selalu menjaga kebersihan, kerapihan, dan juga paham prosedur pengoperasian. Kategori mesin, masalahnya menggunakan mesin konvensional Falcon. Rencana perbaikan kita mengganti dengan motor listrik dengan alasan lebih mudah pengoperasian, pre-maintenance, mempercepat pengisian, juga mengurangi frekuensi durasi breakdown. Dari kategori metode, masalah belum ada fasilitas penggulungan hose. Rencana perbaikan kita pengadaan hose rail. Alasan penyimpanan hose lebih ringkas dan juga rapi. Dari kategori material, masalahnya itu lifetime spare part terlalu singkat. Rencana perbaikan kita mengajukan dan order dengan kualitas yang memadai, juga membuat desain penempatan atau layout mesin dan pompa baru. Alasannya karena digunakan fase lama dan secara kontinu, juga supaya lebih terlindungi dari panas, hujan, kotoran, dan material yang akan merusaknya. Implementasi yang dapat dilaksanakan, yang pertama yaitu sosialisasi dari pengawas kepada fuelman supaya menjaga kebersihan dan kerapihan tempat kerjanya dan juga bisa merawat alat-alat yang digunakan. Yang kedua yaitu penggantian mesin dan pompa pengisian yang awalnya menggunakan Alcon kini menjadi motor listrik dengan sistem pengoperasian yang lebih mudah. Dan yang ketiga yaitu pemasangan hose reel untuk menjaga kerapihan dan kemudahan fuelman. Untuk pengisian unit dapat kita lihat yang asalnya berhambur kini menjadi rapi. Lanjut ke yang selanjutnya, melakukan pengorderan part kepada instansi yang terkait guna mendapatkan part yang baik, juga lifetime yang tinggi. Selanjutnya, membuat desain penempatan atau layout mesin dan pompa baru supaya lebih terlindungi dari panas, air hujan, kotoran, dan material yang akan merusaknya. Langsung ke langkah evaluasi hasil. Sekarang pengisian unit HD yang ada di fuel station menjadi lebih cepat dari yang asalnya 4,5 menit kini menjadi 2,5 menit saja. Dengan frekuensi dan durasi breakdown schedule, fuel station menjadi lebih terkendali dari yang asalnya 37 kali kini turun menjadi 1 kali saja. Yang juga durasi yang asalnya 408 jam kini menjadi 1 jam saja. Dan juga PA fuel station yang asalnya 80,40% kini menjadi 99%. Potensial benefit yang akan perusahaan dapatkan setelah improve dari segi quality, frekuensi, dan durasi breakdown unscheduled fuel station yang sebelumnya 37 kasus dan juga 408 jam kini menjadi 1 kasus dan 1 jam saja. Untuk lanjut ke cost time refueling teratasi dan efisiensi waktu setelah improve sebesar 2 menit atau setara dengan 512 juta selama 3 bulan. Dari delivery, potensi unit parkir karena waiting fuel bisa berkurang dan frekuensi produksi bisa lancar. Terus masuk ke safety, potensi bahaya karena saat progress refueling bisa dihindari. Moral,
trouble berulang bisa terpecahkan dan mekanik bisa lebih produktif dan inovatif. Yang terakhir yaitu dari segi enviro, pencemaran lingkungan akibat tumpahan fuel dan oli bisa teratasi. Keuntungan lain yang kita dapatkan setelah improve dari fuel station, keamanan dan kenyamanan fuelman menjadi lebih baik. Hilangnya kos untuk setiap servis karena pre-maintenance. Kebutuhan fuel station menjadi berkurang hingga 43.670.000 selama 3 bulan setelah improve. Untuk keuntungan fuel truck, mengurangi jam kerja fuel truck sampai dengan 200 jam per bulan atau 600 jam per 3 bulan dan setara dengan menghemat fuel sebanyak 4.000 liter atau 162 juta per 3 bulan setelah improve. Dan juga untuk keuntungan produksi, proses refueling menjadi lebih cepat, yang asalnya 4,5 menit kini menjadi 2,5 menit tanpa kendala dan juga dapat dilakukan secara kontinu dengan keuntungan 512 juta per 3 bulan setelah improve. Total keseluruhan potensial saving cost yang didapat 3 bulan setelah improve sebesar 717 juta rupiah atau setara dengan 2.870.680.000 per 1 tahun. Standarisasi dan pencegahan. Supaya keadaan dan kondisi setelah improve dalam keadaan optimal, maka tim mencoba membuat standarisasi dan cara pencegahan untuk fuel station. Dengan standar pertama yaitu sosialisasi kepada fuelman saat P5M. Kontrol metodenya ada JSA, EBPR, INK pengoperasian, dan INK pengisian. Yang kedua, mengganti dengan motor listrik dengan kontrol metode JSA, EBPR, INK pengoperasian fuel station. Yang ketiga, pengadaan Austril. Kontrol metodenya yaitu menggunakan prom inspeksi P2H. Yang terakhir, 4, mengajukan dan order dengan kualitas yang memadai. Juga membuat desain, penempatan atau layout mesin dan pompa baru. Kontrol metodenya menggunakan pom inspeksi P2H. Langkah terakhir yaitu next improve dengan melihat pertamanya unit yang beroperasi, yang berarti akan mempengaruhi dengan jam kerja para mekanik untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Juga melihat dari perkembangan zaman mengenai era industri 4.0 dan program improvement plan 2020, maka tim berencana untuk melakukan next improve dengan tema digitalisasi monitoring fuel station yang harapannya bisa memonitor keadaan mesin supaya tetap dalam keadaan prima dan juga ketersediaan fuel yang ada pada tangki utama secara digital atau online. Dengan time frame dapat kita lihat di layar yang tersebut. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kami. We will come back the next improve. Salam The Sensei, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih.